Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini dari PAI 3C, nomor induk mahasiswa 2020-01-0090. Saya akan membuat vlog dari mata kuliah strategi dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran merupakan perbuatan ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca, manusia akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Metode menulis 1. Imla makul, yaitu siswa menyalin teks bacaan yang ada di kitab atau tulisan guru di papan tulis ke dalam buku tulis. 2. Imla maudur, siswa melihat dan mempelajari teks bacaan yang ada di kitab atau papan tulis lalu menutup kitab atau yang ada di papan tulis. Selanjutnya guru mendiktekan. Pembelajaran baca tulis Al-Quran adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi juga pada tahap menghafalkan dan mengadakan kebiasaan dalam melafalkannya serta cara menuliskannya. Tujuan dari pembinaan dan pembelajaran baca tulis Al-Quran yaitu agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana, dengan lancar dan tertib, serta dapat menulis huruf lambang-lambang Arab dengan rapi, lancar, dan benar. Metode pembelajaran Al-Quran. 1. Metode Qiraati. Qiraati berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan saya. 2. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Yang ketiga, metode Tilawah, yaitu suatu metode belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan nada-nada tilawah dengan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dengan membaca secara individual dengan teknik tertentu. Ulumul Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran ini. Menurut Az-Zakhrani dalam karyanya yang berjudul Munahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, Ulumul Quran dapat diartikan sebagai pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Selain itu, menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam bukunya Mahabis fi Ulum Al-Quran, Ulumul Quran mempunyai pengertian yaitu ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun atau tarkibiyah. Yang kedua, metode Qiraati adalah metode dalam mengajar membaca Al-Quran yang berorientasi kepada hasil bacaan murid secara menjawab
Murotal dengan mempertahankan mutu pengajaran dan mutu pengajar melalui mekanisme sertifikasi atau syahadah. Hanya pengajar yang diizinkan untuk mengajar. Yang ketiga yaitu metode Iqra'. Metode Iqra' adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Yang keempat, ada metode An-Nahdiyah, yaitu metode membaca Al-Quran yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan menggunakan ketukan. Yang kelima yaitu metode Tilawati. Metode Tilawati mempunyai pengertian yaitu metode belajar membaca Al-Quran yang dilengkapi strategi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode Surugan. Metode Surugan adalah pengajian dasar di rumah-rumah tangga, di masjid atau di mushola yang diberikan secara individual. Yang selanjutnya yaitu ada metode bin nazar, yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal dengan melihat mushaf Al-Quran. Metode talaqi adalah metode menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru yang dihafalkan dari seorang murid kepada seorang guru atau instruktur. Yang terakhir yaitu metode takrir, mengulang hafalan atau mesimakan hafalan yang pernah dihafalkan kepada guru tahfidz. Ulumul hadis terdiri atas dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu, sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang taqrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan antara ulum dan al-hadis mengandung pengertian ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Sanad menurut bahasa adalah bersandar atau tempat bersandar, sedangkan istilah sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Matan secara bahasa artinya sesuatu yang menjulang dan tinggi di atas tanah. Secara istilah, matan adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan adanya kemaksiatan dari diri individu. Iman memiliki rukun atau pilar pokok, sebagaimana pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yaitu beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga rukun iman ada 6, antara lain yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan kebiasaan. Pembelajaran akidah akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang lebih mengedepankan aspek afektif, baik nilai ketuhanan maupun kemanusiaan, dikembangkan ke dalam peserta didik, mampu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang bersifat kognitif menjadi bermakna dalam merealisasikan serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran akidah. Bidang studi akidah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan menghubungkan pengetahuan, menghayati pengalaman peserta didik tentang akidah, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang yang beriman. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Sehari orang Islam diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga yaitu puasa Ramadan. Yang keempat ada zakat. Yang kelima ada haji ke Mekah bagi yang sudah mampu. Muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Jenis-jenis muamalah: syirah, jual beli, sewa, utang. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah lebih populer hukum jinayah. Hukum perdata yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikkan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Jihad menurut syariat adalah berjuang, usaha, ikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah, menjaga agama tetap tegak dengan cara sesuai dengan garis perjuangan Rasul dan sahabat. Metode pengajaran. Dalam perkembangan dunia pendidikan, para ahli rancangan pembelajaran telah banyak memperoleh keberhasilan baik dalam bidang pembelajaran yang akan diukur serta metode pengukuran pembelajaran itu sendiri. 1. Penilaian aspek kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir secara hierarkis yang terdiri dari pengetahuan, aplikasi, analisis, sintesis, dan
aspek kognitif terdiri atas 6 tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkatan tersebut yaitu tingkatan pengetahuan, tingkatan pemahaman, tingkatan penerapan, tingkatan analisis. Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu afektif adalah evaluasi individu mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Sedangkan afeksi positif dan negatif menggambarkan mood dan emosi terhadap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan individu.